Hai YouTubers, selamat datang di channel kami, Sudut Pandang Channel. Sebelum Anda menyimak berita yang akan kami sajikan, kami sarankan Anda menekan tombol subscribe atau langganan di bawah ini agar Anda selalu update berita terbaru dari channel kami. Pernyataan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang meminta ketegasan Presiden Joko Widodo mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah sangat penting. Menurutnya, fasilitas kesehatan di Indonesia tidak siap menangani lonjakan pasien COVID-19. Dalam keterangannya, Dewan Guru Besar FKUI, Siti Setiati menyatakan alat bantuan pernapasan saja hanya ada di beberapa rumah sakit. Hal itu menyebabkan case fatality rate atau CFR yang tinggi, jauh di atas Cina. Oleh karena itu, Dewan Guru Besar FKUI menyarankan Jokowi untuk menerapkan partial selective lockdown. Ini merupakan langkah menutup wilayah atau provinsi terjangkit infeksi COVID-19 selama minimal 14 hari. Pernyataan di atas adalah cara memutus rangkai penularan infeksi dan memudahkan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit. Namun, untuk menerapkan hal itu, pemerintah perlu kalkulasi biaya dengan cepat dan cermat untuk menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama 2 minggu, karena kegiatan perekonomian akan lumpuh total. Kalau kita baca data yang tersebar di berbagai media, kasus virus COVID-19 sampai dengan hari ini terus bertambah. Hal itu dikarenakan tidak tegasnya sikap pemerintah, walaupun sudah turun Impres nomor 40 tahun 2020. Sepertinya pemerintah menganggap kasus virus COVID-19 ini sebagai penyakit yang mudah sembuh sendiri, seperti banyolan Menteri Kesehatan waktu itu. Diduga banyolan para pejabat waktu itu adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah. Adapun data terbaru dari BNPB bahwa jumlah pasien positif terinfeksi virus COVID-19 bertambah menjadi 893 orang pada Kamis kemarin. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 78 orang, dengan jumlah yang sembuh hanya 35 orang. Hal itu dikarenakan ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih 103 orang, sehingga jumlah totalnya 893 orang. Ini membuktikan bahwa virus tersebut sangat berbahaya dan mematikan. Bahkan penularannya pun cepat dan sulit dideteksi. Barangkali lockdown adalah sebuah langkah radikal yang harus diambil oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus corona ini. Konsekuensinya, memang negara harus hadir memberikan kehidupan bagi warga, terutama yang ekonomi menengah ke bawah. Keputusan lockdown pun harus dihitung dengan matang, sebab dalam kondisi krisis ini negara lagi kesulitan uang. Tapi dengan cara yang pas, negara harus mampu menjadikan kasus tersebut menjadi kekuatan bersama. Jangan selalu keputusan yang cenderung berpikir investasi dan ekonomi semata, padahal pinjaman Bank Dunia itu hanya untuk negara dalam melakukan kondisi lockdown, bukan untuk membantu UMKM yang terkena dampak pandemik. Padahal kalau pemerintah mau rendah hati pada rakyat, pasti rakyat mau melakukan solidaritas secara baik, karena ini wabah. Jadi rakyat pasti ada di belakangnya. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang penurut, jadi tidak sulit melakukan ajakan tentang solidaritas untuk melawan virus COVID-19. Pemerintah juga tidak boleh egois dan menang sendiri. Kita harus belajar dari Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan. Kita juga tidak ingin seperti Italia yang sangat mencekam dengan tingkat kematian yang tinggi. Sebagai negara dengan budaya gotong royong, sangat berpotensi untuk mempercepat penularannya. Jangan sampai pameo yang selama ini ada berubah menjadi bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh. Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan.
Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.